saya Audy Siti Nurhaliza dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyajian laporan keuangan. Keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Dan di dalam laporan keuangan ada manajemen entitas, yaitu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Selain itu, tujuan laporan keuangan yang pertama ada memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Yang kedua yaitu bermanfaat untuk sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi. Macam-macam laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas atau modal, yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan. Yang pertama ada penyajian secara wajar dan kepatuhan kepada standar akuntansi yang ditetapkan. Yang kedua ada dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Yang ketiga itu ada laporan keuangan dibuat atas dasar aktual kecuali laporan arus kas. Yang keempat itu ada penyajian dan klasifikasi harus konsisten kecuali terjadi perubahan data operasi entitas atau perubahan tersebut disyaratkan oleh PSAK. Struktur dan isi laporan keuangan. Pengungkapan arti luas yaitu penyajian dalam laporan keuangan atau pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu berisi identifikasi laporan keuangan. Yang pertama, entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Yang kedua, ada menyajikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, ada nama entitas dan periode laporan. Yang kedua, apakah laporan itu satu atau kelompok. Yang ketiga ada tanggal terakhir periode atau periode yang dicakup. Lalu ada mata uang pelaporan. Yang terakhir ada pembuatan yang digunakan untuk laporan keuangan tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Maksudnya entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat dan sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum jika menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasikan laporan keuangan tersebut. Ya, terus ada penerapan retrospektif atau penyajian kembali dan reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan keuangan. Entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan, yaitu pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Yang terakhir, merubah penyajian atau mengklasifikasikan entitas, pengungkapan sifat dan jumlah, lalu alasan reklasifikasi yang dibuat dalam laporan keuangan tersebut. Lalu ada aset dan liabilitas jangka pendek. Klasifikasi aset lancar dinyatakan jika menghadirkan atau bermaksud menjual atau menggunakan dalam siklus operasi normal, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, dan mengharapkan atas merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah laporan tersebut. Lalu ada klasifikasi liabilitas pendek. Jika memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya, memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan, jatuh tempo untuk
diselesaikan pada laporan tersebut adalah 12 bulan setelah laporan tersebut diajukan atau dilaporkan. Komposisi keuangan berisi tentang informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika ada penambahan tersebut secara relevan. Terus yang kedua, ada penyajian dalam line sendiri atau catatan tergantung dalam material informasi tersebut. Lalu ada pos tambahan judul subtotal, boleh disajikan sepanjang relevan. Lalu ada penyajian aset lancar dan tidak lancar, ada liabilitas jangka panjang, jangka pendek sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang secara relevan dan lebih efektif. Lalu ada penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain ini berisi pos-pos penghasilan dan beban termasuk pada penyesuaian klasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan. Penghasilan komprehensif lain ini disajikan berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah ditentukan, yaitu ada tidak akan diklasifikasi secara lebih lanjut ke laba rugi. Lalu ada laba rugi yang di dalamnya ada surplus revaluasi aset tetap yang dijadikan direklasifikasi melalui saldo laba saat didepresiasi atau ketika aset dijual sebagai penyesuaian imbalan kerja manfaat. Pasti keuntungan perugian tersebut tidak bisa direalisasikan ke dalam laporan keuangan yang ada. Sekian dari penyampaian tentang penyajian laporan keuangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.